والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para kesepuhan saudara hadir jamaah Masjid Istiqomah yang saya hormati dan Allah muliakan. Qadarullah, alhamdulillah, pada hari dan malam ini, hari Jumat malam Sabtu, kita bisa melanjutkan kembali rutinitas pengajian rutin kita di Jumat kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram yang sudah kita baca, kita sampaikan sebelumnya berkenaan dengan bab kegiatan harian kita dalam melaksanakan ibadah. Saya kira Pak Ketua DKM, dalam ilmu ini tidak ada rasa cukup, tidak boleh mengatakan sudah puas. Sebab kata Syekh Az-Zarnuji, salah satu ulama pengarang kitab Ta'lim Ta'lim, barang siapa yang sudah mendengar 999 kali, lalu ke 1000 kalinya dia mengatakan bosan, maka laisa min ahlil ilm, dia bukan termasuk ahli ilmu. Tentu ini hanya bahasa perumpamaan. Saya kira tidak sampai 1000 kali. Oleh karena itu, mengulang-ulang apa yang mungkin pernah disampaikan dulu, sebab kita manusia biasa ada faktor lupa, ada faktor khilaf, sehingga penting dan dipandang perlu bagi kita untuk mengulang ilmu yang pernah dulu mungkin pernah kita ketahui. Hadirin jamaah rahimahullah, saya melanjutkan pada hadis yang berikutnya, bahwa ini berkenaan dengan sahnya suatu ibadah sholat kita. Wa an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, in kana thawbu wasi'an faltahib bihi, yani fi sholat. Wa li Muslim al-khalid baina tarafayhi wa in kana dayyiqa fattazir bihi, muttafaqun alaih. Dari Jabir disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, apabila kain itu lebar, ya, maka berselimutlah dengannya, yakni dalam sholat. Menurut riwayat Muslim disebutkan, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya. Namun jika sempit, maka bersarunglah dengannya. Memakai kain yang melebihi sarung, ya, atau yang bisa digunakan sarung seperti kain ihram dan ada lebihnya, maka sebaiknya kain lebihnya itu bisa menutupi bahu dan badannya. Sebab kalau tidak demikian, para ulama menyebutkan membuka bahu dalam sholat itu makruh. Oleh sebab itu, para jamaah haji umroh yang tawaf, ada ittiba, membuka bahu kanan. Ittiba itu membuka bahu kanan. Maka sholat setelah tawaf sebaiknya ditutup kembali bahunya, ya, jika memungkinkan. Lalu bagaimana dalam kondisi sempit, kainnya tidak
yang ada cuma sarung. Kita masih ingat dulu orang tua kita yang di sawah misalnya, di kebun, di sawah, yang dianggap bersih atau dianggap suci oleh orang tua kita hanya sarung yang dia bawa, bajunya semua najis misalnya. Lalu dia menggunakannya hanya kain bawahan, digulung di dada, maka tetap sah sholatnya. Jadi kalaupun terbuka bahu itu hanya kategorinya makruh. Kategorinya apa? Makruh. Makruh ini tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Ini bagi laki-laki. Jangan sampai nanti ibu mempraktekkan sholat tanpa menutup bahu. Beda. Ini untuk laki. Nanti untuk ibu-ibu ada beda lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi menggunakan pakaian yang menutupi badan, menutupi bahu, ini tidak terbatas bentuknya. Mohon maaf, bisa kemeja, bisa baju koko, ya kan? Atau mungkin jaket bentuknya, atau jasket kayak saya. Karena Islam tidak mengatur bentuk cara menjahitnya. Islam tidak menentukan apakah harus jubah. Itu tidak mengatur bentuk itunya. Islam hanya mengatur kain yang bisa menutupi aurat. Bisa saja mungkin kainnya seperti kain ihram, kan tidak ada bentuknya. Tidak seperti baju kemeja, tidak seperti baju lengan, kan? Dia hanya segi rupa saja. Yang penting diselimutkan di badan, dan selimutnya itu bisa menutupi aurat dada dan punggungnya. Itu sudah bagus. Ya, jadi dengan menggunakan kain seperti itu saja sudah cukup. Hanya karena perkembangan zaman, tuntutan, aktivitas, kan tidak mungkin sehari-hari pakai kain kedua helai saja. Maka ada bentuk yang lebih pantas dipakai. Seperti baju koko yang bapak pakai, kemeja ataupun baju yang lain. Jadi prinsip dalam Islam ini, Islam tidak membatasi bentuknya. Makanya, apakah Ustaz pakaian itu harus selalu putih, laki-laki, harus selalu hitam, perempuan seperti di Arab? Ya tidak juga. Mau pakai batik, monggo. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, justru yang terbaik itu adalah pakaian yang ada di tempat atau di budaya itu, supaya tidak menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat. Indonesia punya ciri khas batik, punya ciri khas baju koko. Itu yang terbaik. Bukan berarti salah menggunakan jubah, juga boleh-boleh saja. Hanya kadang kalau menggunakan jubah, juga orang menganggapnya sebagai baju budaya Arab. Oleh karena itu para ulama menyebutkan jika menggunakan jubahnya itu didasari atas kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, sebab beliau selalu menggunakan jubah dengan niatnya mengikuti sunnah beliau, insya Allah itu berpahala sunnah. Karena meskipun itu budaya, tapi budaya itu dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di Arab Saudi nonton Cristiano Ronaldo main bola itu juga. Ayat kan anasir kan, ayatnya kali ini semua kita kain jihad. Jadi memang ya umroh terus nonton bola. Pemain-pemain dunia sudah pindah ke Arab Saudi. Jadi boleh silakan pakai jas gitu boleh. Termasuk baju jubah juga boleh, tergantung nih niatnya. Jadi nggak ada batasan bentuknya. Mau batik, mau koko, mau kemeja, yang penting menutup aurat. Warnanya mau putih, mau merah, mau hitam silakan. Hanya saja memang Rasulullah SAW senang dengan warna putih, sehingga ulama menyebutkan sunnah hari Jumat, sholat Jumat ataupun beribadah menggunakan pakaian putih. Sebab itu dipandang lebih suci. Saya kira juga mungkin lebih bersih nampaknya. Kalau suci kan ukurannya bukan bersih. Debu, kotor, belum tentu najis. Hadis berikut. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha
annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar qala idza kana dir'u sabidun yughti tuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-a'immah waqfahu. Sekarang Ummu Salamah, dia berkata dengan wanita Ummu Salamah bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah seorang perempuan melaksanakan sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung? Baju panjang berarti gamis, ya, bukan benar. Bolehkah perempuan menggunakan baju panjang dan kerudung untuk kepala tanpa sarung, artinya tidak menggunakan bawahan? Nah, Rasul menjawab boleh apabila baju panjang tersebut lebar menutupi punggung atas kedua kakinya. Artinya apa? Mukena ini kan ada di Indonesia. Sebetulnya juga bagus itu, karena itu dikhususkan pakaian untuk sholat. Kan nggak ada itu jalan-jalan ke pasar baru pakai mukena, kan tidak. Atau jalan-jalan ke mall pakai mukena, kan tidak. Budaya Melayu, Malaysia sama. Ya. Bahkan juga mukena Indonesia itu jauh lebih bagus secara model, secara bentuk dibandingkan budaya mukena Malaysia. Sampai saya dulu tahun 2010 kan, 2008, ya 2007-2008, mereka tuh tertinggal jauh 10 tahun. Kita sudah bagus-bagus mukenanya, mereka masih mukena polos, gitu kan, tidak ada motifnya, sehingga mereka beli dari kita. Ingat saya banyak yang pesan saya kirim di Indonesia waktu itu, ya, zaman Tiki. Waktu itu saya mengajar di sana, orang Malaysia itu senang, mukena Indonesia, talpung Indonesia itu bagus-bagus. Jadi telekung atau mukena itu memang pakaian khusus untuk sholat wanita, tetapi bukan berarti baju gamis wanita tidak boleh dipakai sholat. Bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja dengan syarat dia penggunaan bajunya seperti abaya yang tidak ketat. Lalu di sini disyaratkan Rasulullah SAW boleh apabila baju panjang tersebut lebar, berarti tidak ketat, menutupi punggung atas kedua kakinya, berarti dia tidak sampai betis, tapi sampai tumit. Selama baju abayanya, baju gamisnya itu tidak lekuk badan, tidak gamis model, ya, apa namanya? Ya, perempuan kan sekarang pakai gamis tapi badannya tuh terlihat kan betul-betul ketat. Gamis tapi badannya sama dengan pakai lepes, kan itu ya. Ya saya kira itu juga dipertanyakan di gamis. Gamis buat kata bapak. Sering merhatiin nanti bapak lepas tadi tinggal gitu aja. Lumayan cuci mata. Boleh gamis selama menutup aurat dengan menampakkan kerudung di atasnya sampai dadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, aurat wanita dalam sholat dalam madzhab Syafi'i memang ilal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Berarti belakangnya dianggap aurat, telapak kaki dianggap aurat. Berarti harus tertutup dan ngambai, ya. Mukenahnya kada dugi kalantai, sehingga itu kan pakaian khusus untuk sholat, tidak dipakai jalan-jalan. Kita lanjutkan. Wa an Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an nabiyyi fi lailatin madlabah fa askarat alaina al-qiblah wa shallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah fa nazala fa aina man tuwallu fa thamma masjidullah akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata,
kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu malam yang gelap. Berarti berada pada satu tempat atau satu perjalanan bersama baginda Rasulullah SAW, dan di tempat itu malam yang sangat gelap. Dan saat itu kami kesulitan menentukan arah kiblat. Mungkin sholat maghrib, sholat isya, atau sholat subuh. Meski begitu, kami tetap melaksanakan sholat, kata para sahabat. Ketika matahari telah terbit, ternyata kami melaksanakan sholat ke selain arah kiblat. Saya tanya, kalau dari Madinah, arah kiblatnya itu kemana? Dari Madinah? Iya, ke Ka'bah sama sebetulnya. Kemana? Ke selatan. Selatan. Karena Madinah itu ada di sebelah utara Mekah. Dulu ketika kiblat menghadap ke Masjid Aqsa, itu ke arah utara dari Madinah itu. Sebetulnya baik dari Makkah dari Madinah ke utara, karena Masjid Aqsa itu ada di utara. Ya kan dekat ke sana Lebanon, kemudian juga ke Mesir kan, Masjid Aqsa ke utara sana. Sehingga kiblat pertamanya kan Aqsa. Oleh karena itu ketika turun ayat tentang perubahan arah kiblat, itu balik arah 180 derajat. Rasul imam ada di ibaratnya di sini, jadi sebelah kanan gitu. Asalnya di sebelah utara menjadi di sebelah selatan. Ketika berubah arah ke Masjidil Haram, awal wajhaka syatrul Masjidil Haram kan begitu. Itu sebetulnya Rasul sudah berdoa 3 tahun ya, minta arah kiblatnya segera dipindahkan ke Masjidil Haram. Dan Allah tahu tentang keinginan Rasulullah SAW, lalu turunlah wahyu ketika Rasulullah SAW sedang sholat zuhur. Sebagian riwayat mengatakan sholat zuhur berjamaah dengan para sahabat, tiba-tiba memalingkan badannya, muter sahabatnya ke belakang. Itulah di antara ciri, bukan ciri, cara turunnya wahyu. Bisa dengan suara, bunyi lonceng, atau langsung dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Dalam kitab, dalam ulumul Quran kan begitu, wahyu itu turun kepada Rasulullah. Nah di saat kemudian ketika matahari telah terbit, ternyata kami melaksanakan sholat ke selain arah kiblat, kata para sahabat. Ini bagaimana hukumnya? Mungkin Bapak pernah alami berkunjung ke satu tempat, kan sangat wajar ya, karena itu bukan tempat kita, sehingga ada lindung. Saya juga pernah ke tempat, bahkan sampai sekarang tempat itu masih belum bisa mana kiblat, masih belum ngerti kiblat itu gimana. Kan asal lindung, asal datangnya di dia gitu. Nah kiblatnya dia pasti mengalami gitu kan? Atau mungkin kita tiba-tiba sholat menghadap ke arah selain kiblat. Kemudian diinformasikan, diberitahukan setelah sholat bahwa kiblat bukan ke sana misalnya. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya, apakah sholatnya harus diulangi atau cukup? Coba, ini ngobrol aja kita. Diulangi kata Pak Haji selama waktunya masih ada, boleh mendapatkan 2 bagian. Tidak diulangi dengan keyakinan yang pertama bahwa sholatnya menghadap kiblat. Kalau diungkapkan kalimahnya usolli fardhu zuhri mustaqbil kiblat misalnya, kalau niatnya diucapkan misalnya, ya sudah yakin menghadap kiblat, maka dianggap cukup. Tetapi jika mau mengulang kembali karena waktu pun masih banyak, silahkan, itu pun jauh lebih baik. Ya, sama halnya dengan dikiaskan kepada para sahabat yang bertayamum, lalu tidak lama setelah sholat dengan tayamum tadi menemukan air. Waktu sholat masih ada. Di antara sahabat itu ada yang berwudu kembali dengan air karena dia menemukan air lalu sholat. Ada yang tidak lagi sholat, cukup dengan tayamum. Padahal air ada. Dua-duanya laporan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Engkau yang tidak sholat lagi cukup dengan tayamum saja, kafar, cukup. Tapi bagi yang sholat lagi dengan berwudu maka mendapatkan 2 bagian. Nah, turunlah ayat. Makanya
peristiwa-peristiwa ini menjadi asbabun nuzul, sabab turunnya ayat. Apa kata Allah? Fa ainama tuwallu, kemanapun engkau menghadap, fatamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Ya, wajhullah di sini bukan wajah seperti wajah kita, arah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Awas jangan dibayangkan seperti wajah manusia. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Allah tidak di arasy, Allah tidak bertempat. Maka laisa makanya tidak ada tempat. Artinya kalau ada tempat berarti masuk. Kok di situ Ustaz di Al-Qur'an disebutkan Allah istiwa fil arsy? Itu kata para ulama sunnah wal jamaah maksudnya apa? As-sultan wa mulkun, kedudukan, kekuasaan dan kerajaan, bukan tempat. Jadi di atas itu bukan tempatnya di atas kita, tapi kedudukan. Seperti bupati atasan sama, gubernur atasan bupati, kan biungnya tuh selamanya di atas. Itu kedudukan. Jadi jangan dimaknai. Tapi berdoa kita ke atas. Atas itu kata para ulama kiblat doa. Kiblatnya doa. Seperti Ka'bah kiblatus sholat. Lah kok bisa? Sebab ketika kita sujud kata Rasul, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, posisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Berarti Allah adalah berkata gitu Pak. Awas hati-hati akidah nih Pak. Akidah ini. Sedangkan menurut dalil di arasy. Makanya jangan diartikan di atas. Kan itu ada mengatakan bahwa Allah turun setiap sepertiga malam. Ya turunnya sepertiga malam yang mana? Setiap sepertiga malam beda-beda tiap negara. Waktu istiwa setiap negara beda-beda. Makanya jangan diartikan seperti turunnya manusia makhluk. Itu akidah. Kalau belajar akidah harus tahu. Pokoknya dalil yang paling sahih apa? Laisa kamitslihi syai'un atau qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu paling sahih. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi jangan dimaknai seperti makhluk. Ini contoh ya. Jadi Allah itu tidak, apa kata Allah itu? Fa'aina man tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Sehingga ada orang yang ekstrim Pak, menafsirkan kalau bumi ini bulat, kata dia itu, berarti kemana saja kita menghadap, mentok ujung-ujungnya itu ke Ka'bah juga. Sebab bulat kan. Dia kan menghadap ke sana, tapi nyambungnya ke Ka'bah. Ya tidak demikian juga. Karena kita harus mempelajari setiap syariat itu ada hikmatul tasyri' wa falsafatuhu. Ada hikmah setiap syariat dan filosofinya. Apa di antara hikmahnya kita harus menghadap Ka'bah kiblat kita? Kata para ulama, untuk penyatuan umat. Dan terkabayang aliasan di Permata Biru ayat 10 masjid. Karena dewek kumaha ketua DKM arahnya. Aku mau urang kawetan. Tinggal lihat perbedaan betul tersebut. Seandainya arah kiblat itu ditentukan. Istiqomah, baliknya ke jalan, beda ke jalan. Tahun Al-Mu'adzin, jalannya belah itu. Kan itu ke selatan misalnya. Istiqomah ada jalanan di payung di barat ke barat misalnya, atau masjid yang lain saya mah di pinggir jalannya belah timur, balik ke timur. Tidak akan nampak kebersamaan, persatuan umatnya sudah terjadi. Itu salah satu hikmahnya. Mengapa? Mengarah ke Ka'bah. Oleh karena itu sholat di Masjidil Haram itu berhadapan, berarti mengarah kepada satu titik yang sama. Itu Ka'bah. Bahkan imam di Masjidil Haram ini tidak selamanya di depan. Mungkin kita menyangka imam itu selalu di multazam. Tidak juga. Kan biasanya kalau imam jadi Ka'bah kan di multazam.
Multajam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tapi kadang imam itu di belakang, Pak, di ajian. Memang dikasih space kosong. Kalau kalian di TV ada jalan kosong itu di belakang imam. Jadi makmum dengan imam itu berhadapan. Iya, karena pengarahnya ke Ka'bah. Itu orang di belakang yang banyak suka disimpan jenazah, masuk dari pintu ajian itu dekat istana. Itu tempat sholat imam di situ. Sering berkali-kali atau kadang kita katohnya kadang-kali itu imamnya. Atau pas kemarin juga waktu sholat tarawih, saya masih ingat keluar juga imam keluar dari situ, ternyata imam terkenal gitu ya. Mobilnya luar biasa mewah. Ya tidak di supiran kuat atau supiran sendiri keluar dari pintu istana, tapi dikawal oleh mobil keamanan. Di kita mah imam kalau boleh kawal, Pak. Motornya murah, mobilnya mewah. Ya Allah ya Rabbana. Cuma saya karena macet, jadi pak macet di Imam Syahrul itu saya lewat, saya lihat dia dashboardnya itu Quran digital. Jadi selama bawa mobil itu dah menjaga hafalannya. Karena kerjanya mengimami saja, dakwah, ceramah, jadi imam. Berapa gajinya dulu ya? Dulu itu 100.000 real dulu katanya. Wallahu a'lam kalau sekarang. Wallahu a'lam. Tapi mungkin mereka sudah dalam perhitungan itu karena kehidupannya semua dicukupi oleh raja. Semua dicukupi oleh raja. Nah, hadirin rahmati Allah, kita lihat hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Rawahu At-Tirmidzi wa qawwahu Al-Bukhari. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ruang antara timur dan barat adalah kiblat. Pertanyaan saya, Rasul menyampaikan ini di mana? Di Madinah. Yang kiblatnya menghadap ke selatan. Nah, ruang antara timur dan barat ini adalah kiblat. Dan dikuatkan oleh Bukhari dari Amir bin Rabi'ah wa an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih, muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasma'u fil maktubah. Ini tambahan al-Bukhari. Tapi kalau hadis yang lain tidak ada perbedaan. Apa artinya? Aku melihat Rasulullah, kata Amir bin Rabi'ah, pernah melaksanakan sholat di atas kendaraannya. Ingat, kendaraan Rasul apa Pak? Unta. Apalagi? Kuda. Berarti bahasanya di atas kendaraan. Mulai sampai Bapak anak bawa mobil sholat di atas kendaraan, hati-hati. Apa gitu? Dengan sampai memaknai hadis ini tekstual. Rasul hadisnya menyebutkan ala rahilati. Ala itu di atas kendaraan. Sebab kendaraannya ditunggangi. Ada mobil ditunggangi teman? Di supiran. Berarti orangnya di dalam kendaraan. Bahaya. Dajjal Rasul boleh sholat di atas kendaraan. Ayo turun, naik keluar mobil misalnya. Atau mobil terbaju. Jadi mengartikannya sangat kondisional. Zaman dulu kendaraannya unta dan kuda. Rasul sholat di atas kendaraan. Lanjutkan. Ke arah mana saja kendaraan tersebut menghadap. Itulah yang menjadi dasar sebagian ulama sholat di pesawat atau di bis sambil duduk menghadap ke mana saja boleh. Termasuk kita sambil bermacet-macetan di jalan. Tayamum, ya, lalu sholat. Hanya dalam kata Imam Syafi'i, afdolnya sebaiknya diulangi kembali di darat atau di tempat. Kenapa? Karena sholat dengan sempurna ruku dan sujud jauh lebih afdol. Tapi saya mengambil jalan tengah. Mau mengulangi lagi silakan, tidak pun sah. Sebab ada hadisnya. Seperti jamaah sholat di pesawat, duduk di kursi. Kalau berangkat ke Mekah atau ke
ketika berangkat ke Saudi, pesawat itu pasti menghadap kiblat. Kenapa kok bisa katakan pasti? Saya suka merhatiin kalau dashboardnya pesawat Saudi itu kan ada arah kiblatnya, petunjuk kan arah panah. Itu lurus kan? Lurus arah pesawat. Dia kompas itu lurus kiblat. Ada tulisan kiblat, kiblat ya. Ada gambar Ka'bah. Ketika berangkat itu pasti lurus. Kalau pulang membelakangi, pertanyaannya apakah sholatnya harus malik kursinya gitu, nanggung sandaran kursi itu? Kan tidak juga. Tapi kalau pesawat Saudi ada musola, di belakang ada musola. Dia menghilangkan beberapa kursi, pakai horden, lalu ada musola di sini. Jadi sensasi sholat di dalam pesawat sempurna, ruku, sujud dengan sempurna. Itu bisa kalau di pesawat Saudi Airlines. Kalau pesawat Garuda enggak, Lion apa lagi sempit lagi, itu enggak. Nah dia berkata Allah, bagaimana kalau duduk enggak sempurna, enggak berdiri, sah-sah saja. Tetapi mazhab Syafi'i sebaiknya begitu turun di darat atau turun landing, sebaiknya diulangi kembali. Itu boleh-boleh saja mengambil makna. Silahkan. Misalkan kita di pesawat itu sholat zuhur dan asar di jamaah kosong. Sampai ke Mekah ke Madinah, kalau haji atau umroh itu waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib, kemudian ada maghrib di bandara. Silahkan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, beres baru maghrib 3 rakaat. Isya jamak takhir, jamak takdim 2 rakaat. Silahkan. Mau mengulang kembali sholatnya yang tadi padahal maghrib, zuhur dan asar sudah berakhir waktunya. Tapi sudah dilakukan di pesawat. Mau diulang lagi dengan sempurna, boleh 2-2, salam 2 rakaat, salam di kosong. Tapi tidak pun, insya Allah apa yang saya baca, saya pelajari, saya pahami, dianggap sah. Karena Rasul pun pernah sholat di atas kendaraan. Hanya saja memang dalam hadis ini Imam Bukhari menambahkan. Apa kata Imam Bukhari? Rasulullah memberi isyarat dengan kepalanya. Artinya kalau ruku kepalanya akan menunduk, kalau sujud lebih menunduk. Itu isyaratnya. Ruku kepalanya menunduk, sujud lebih menunduk. Yang membedakan apa? Doa ketika ruku dan ketika sujud. Ya, selain merunduk dan lebih merunduk tadi. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, beliau tidak melakukannya pada sholat wajib. Nah, ini yang menjadikan kehati-hatian mazhab Syafi'i. Kata Imam Bukhari, tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya, berarti tidak melakukan sholat di atas kendaraan pada sholat wajib. Ini tambahan Imam Bukhari. Ada khilafiyah di antara ulama, sehingga saya mengambil jalan tengah. Bagi yang tidak mengulangi lagi dianggap sah, bagi yang mau mengulanginya lagi itu bagus, silahkan. Lebih karena mazhab Syafi'i ini lebih kepada kehati-hatian. Sedangkan mengulangi sholat 2 kali tidak ada kesalahan. Seperti bapak sudah sholat berjamaah, ada teman bapak datang masbuk sendirian, sudah beres sholat, boleh ke bapak menemani dia? Boleh, itu namanya sedekah kata Rasul. Mau ke siapa di antara kalian yang mau bersedekah kata Rasul? Sedekah apa ya Rasulullah? Menemani si fulan untuk sholat berjamaah. Sedekah itu melakukan kebaikan supaya si fulan yang sendirian ini mendapatkan pahala sholat berjamaah. Lah kan saya sudah sholat, apa yang mengulang kembali sholat ini? Ya, ada yang begitu. Karena boro-boro saya suruh balik Rehan. Kalau kita mau sholat, dan saya pernah di satu masjid begitu. Saya datang, yang lain sudah berjamaah, sudah turun kayak batu, Pak perlu sholat, ini sebenarnya baru. Karena saya tahu bapak ini sudah sholat, tapi dia tidak ngaku sudah sholat. Nah itu bagus, dia sudah tahu ilmunya kayaknya. Kamu baru sama saya aja. Dia nganggap seperti belum sholat, karena saya tahu bapak ini sudah sholat. Karena kelihatan kan sudah dari tempat sholat itu mundur. Nah ternyata dia menemani saya waktu itu sholat berjamaah zuhur kalau tidak salah. Nah ini sholat kok memberikan kesempatan baik, fadilah yang besar kepada orang lain. Nah jadi pada prinsipnya sholat di atas kendaraan atau di dalam kendaraan itu boleh dilakukan.
Dan Rasulullah SAW melakukannya dengan cara, kata para ulama, ruku dan sujudnya dengan memberikan isyarat dengan kepala Allahu Akbar. Ya, ruku, sujud Allahu Akbar, lebih pendek lagi. Sampai duduk, kemana saja kendaraan itu menghadap. Kemana saja menghadap. Di bis kan kita pulang mudik misalkan, bertinggal di sholat. Udah usah kita supir atau Allah jangan supir gitu. Sholat tidak sambil duduk di kereta, sholat di dalam kereta sambil duduk. Tapi dulu pernah ada viral ya, di dalam kereta sholat sambil jamaah berdiri, panjang, boleh. Tapi selama itu tidak mengganggu. Kalau seandainya itu mengganggu, di situ karena tempat umum, jangan juga kita terlalu berprinsip kepada hal itu. Pokoknya guru berdiri sholat dosa dulu. Ayo tuh masinis maulah lewat atau petugas ini terhalang, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang tidak baik akhirnya. Jadi prinsip juga harus tahu teman, karena itu bukan tempat sendiri kan. Ya itu lalu lalang kereta atau di bis sambil berdiri misalkan di tengah-tengahnya kan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi jangan terlalu memaksakan pendapatnya itu. Karena harus sempurna, harus ruku dan sujud misalnya, lalu memaksakan harus berdiri di tempat itu tidak demikian. Oke, hadirin yang terhormati Allah, jam 7 atau mungkin satu hadis lagi ya terakhir. Satu hadis lagi. Wa Abi Dawud, menurut Abi Dawud atau dari Abu Dawud, min hadis Anas, dari hadis Anas. Kana idza safara fa arada ayatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajha rikabihi wa isnaduhu hasanun. Ya. Disebutkan dari Abu Dawud bahwa apabila Rasulullah SAW bepergian dan kemudian ingin melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW melakukan safar, tentu membawa kuda atau unta, naik unta atau kuda. Bagaimana kemudian Rasulullah ingin melakukan sholat sunnah? Kata Imam Abu Dawud, maka beliau menghadapkan unta yang ditungganginya ke arah kiblat. Ini pendapat yang berikutnya. Tetap ketika takbiratul ihramnya menghadap kiblat dulu. Berdasarkan hadis ini. Lagi-lagi kata ulama yang lain, tergantung kondisi. Kalau memungkinkan bisa. Kalau tidak memungkinkan, orang dulunya naik mobil macet, kalau mobil dibalikin kan? Bisa kan? Atau bisa dibalikin kan? Nah, maka fikih itu senantiasa dinamis kan? Fikih itu dinamis. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Hukum itu dinamis, senantiasa berubah berkenaan dengan perkembangan waktu, zaman dan keadaan. Makanya Buya Hamka ditanya, Buya, bagaimana hukum sholat, cara sholat di bulan? Apa jawabannya? Saya akan jawab kalau saya sudah sampai di bulan. Belum tahu gimana kondisinya di bulan kan? Kiblatnya kemana? Apakah orang tenang apa? Hampa udara, kekolayangan, makanya saya akan jawab nanti kalau sudah sampai di bulan kan? Jadi tidak bisa begitu. Oleh karena itu perbedaan fikih itu sangat pelajaran biasa itu, bukan baru dari sejak zaman dulu para ulama mazhab sudah berbeda. Rasulnya sama, dalilnya sama, menerapkannya itu yang berbeda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu Rasulullah SAW bertakbir, untanya diarahkan dulu ke kiblat, lalu bertakbir. Maksudnya bertakbir itu lalu melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah tunggangannya, menghadap. Setelah itu untanya kemana saja menghadap. Nah itu makanya wajar kalau ada ulama berpandangan boleh menghadap kemana saja asal pas takbiratul ihramnya ke kiblat. Tidak ada yang benar kan? Ini dalilnya. Tapi kalau dalil yang pertama, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
atau kemana saja menghadap silahkan. Jadi dalilnya ada semua. Semua ada. Tinggal keluar dalil pakai dalil. Akhirnya apa? Diambil kesimpulan dalam Quran, boleh dua-duanya. Boleh dengan cara menghadap kemana saja, meskipun dari awal takbiratul ihram. Boleh lebih hati-hati mengamalkan dalil ini, menghadap dulu ke kiblat takbiratul ihramnya, setelah itu terserah menghadap kemana saja. Saya kira itu saja untuk menambah wawasan, mengingat kembali ilmu yang pernah mungkin kita dapat di waktu kita belajar. Tapi tidak ada salahnya ilmu diulang-ulang kembali. Insya Allah menambah keyakinan, menambah keimanan, lalu menambah keilmuan bagi kita semua. Sehingga ada peribahasa, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup terasa mudah, dengan seni hidup terasa indah. Kan begitu kan? Peribahasa. Dengan ilmu ini hidup kita menjadi mudah. Jadi kunaon untuk sholat ada mobilnya turun, nah berarti kan tinggal kayak ilmu gitu kan? Turun mobilnya. Padahal bisa tayamum, bisa dia sholat di dalam kendaraan. Aja langsung supir punya trayek kan? Bisa ada 50 orang. Masa kita harus memiliki supir? Kan ada berkata penumpang lain bawanya bahkan mesti jadi itu supir. Ibaratkan gitu kan? Jadi itu keadaan. Memang sebaiknya supir yang baik itu dia tahu kapan waktunya istirahat di rest area, di waktu sholat itu jauh lebih baik. Saya kira itu berkah mobilnya dan insya Allah berkah. Tapi ada yang begitu baik juga ada insya Allah. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.